Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian beberapa waktu yang lalu, masih tentang bab tayamum. Kali ini menginjak pada pasal ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. Wa amal khaifu min isti'malil ma'i. Adapun orang yang takut mempergunakan air, takut menggunakan air, takutnya itu fawa ayyakuna bihi maradun, takutnya itu karena ada sakit di dalam dirinya, au kuruhun, atau ada luka di dalam dirinya. Jadi takutnya menggunakan air itu karena sakit atau takut karena ada luka di badannya. Yakhafu ma'aha min isti'malil ma'i, karena sakit yang ada di dirinya atau karena luka yang ada di dirinya itu, maka ia takut mempergunakan air. Atau aufi bardin syadidin, atau takutnya itu karena sangat dingin. Jadi takut menggunakan air itu bisa karena sakit, bisa karena ada luka di badan, bisa karena terlalu dingin, cuaca terlalu dingin. Yakhafu min isti'malil ma'i, dengan adanya cuaca terlalu dingin itu sehingga takut menggunakan air. Bayang duru fihi, Imam Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi mendiskusikan dalam hal ini, dan hasil diskusinya adalah fa in khafat talfa, apabila ia takut binasa, takut rusak badannya, takut binasa. Min isti'malil ma'i, disebabkan karena menggunakan air itu. Apabila takut mati, takut binasa karena menggunakan air itu, jazalahu tayammum, maka boleh dia tayamum. Jadi kalau ada orang sakit atau orang punya luka atau cuaca terlalu dingin, kemudian menurut benaknya andaikan wudu atau mandi, maka akan menjadi masalah, akan merusak dirinya atau akan membinasakan dirinya, maka boleh diganti dengan tayamum. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum bardha aw ala safarin, apabila kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan dalam perjalanan. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu, kemudian tidak mendapati air maka bertayamumlah. Surah Al-Maidah ayat 6. Jadi surah Al-Maidah ayat 6 ini menjelaskan bahwa orang yang sakit atau orang dalam keadaan bepergian, maka boleh dia tayamum apabila tidak mendapati air. Kalau orang yang sakit tidak perlu mendapati air, boleh dia tayamum. Orang sakit boleh tayamum, orang yang dalam perjalanan boleh tayamum. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, idza kanat birrajuli jarahatun fi sabilillahi, apabila ada orang itu memiliki luka bekas perang, jihad fi sabilillah. Kalau dulu kan perangnya tidak tembak-tembakan, kalau dulu perangnya pakai pedang. Kemudian ada luka di badannya dari bekas perang itu, au kuruhun, atau luka biasa, luka bukan karena perang, fisabilillah. Au judariun, atau luka cacar, sakit cacar, atau ada sakit cacar di dalam tubuhnya. Faya jenabu, kemudian ia junub. Faya khafu ayyagtasila fayamuta, kemudian dia khawatir kalau mandi bisa mati. Fa innahu yatayammamu bis-sa'idi, kalau seperti itu tayamum dengan debu. Ada orang punya sakit, punya luka bekas perang, atau luka biasa, atau karena kena cacar. Kemudian kalau mandi mengakibatkan meninggal, kalau mandi mengakibatkan lebih parah sakitnya, mandi mengakibatkan binasa, maka boleh tayamum. Waruya an Amr bin As rahimahullah annahu qala, diriwayatkan dari Amr bin As rahimahullah, beliau berkata, ihtalamtu fi lailatin baridatin. Beliau cerita ini, ihtalamtu fi lailatin baridatin, aku pernah
mimpi basah di cuaca yang sangat dingin. Fi ghazwati dzati salasil. Waktu itu adalah saat perang Dzat Salasil. Ada sebuah nama perang namanya Dzatus Salasil. Fa asfaqtu, lalu aku khawatir, in igtasaltu, bila aku mandi, an ahlaka, maka menyebabkan aku hancur, aku rusak. Jadi Amr bin As ini pernah bercerita bahwa beliau pernah mimpi junub di malam yang sangat dingin pada saat perang Dzatus Salasil. Kemudian dia khawatir kalau mandi, khawatir nanti dia akan rusak. Fatayammamtu, lalu aku tayamum, wa sholaitu, lalu aku sholat bi ashabi, bersama sahabat-sahabatku. Jadi Amr bin As ini setelah dia tayamum lalu sholat berjamaah bersama para sahabat yang lain. Sholat as-subhi, waktu itu adalah sholat subuh. Ketika kejadian itu yang menimpa pada diri Amr bin As, beliau menyampaikan fadzakartu dzalika lin Nabi, lalu aku ceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah menyampaikan kepada Amru, ini Rasulullah menyampaikan semacam nguji ilmunya Amr bin As ini. Kok berani-beraninya junub kok ikut sholat berjamaah, sholat subuh. Lalu beliau menyampaikan kepada Amru, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Amru, ya Amru, wahai Amru, sholaita bi ashabika wa anta junubun, kamu sholat bersama sahabat-sahabatmu, ikut sholat jamaah sementara kamu junub. Fakultu, lalu Amru menjawab, Sami'tullaha ta'ala yaqul, aku sholat seperti itu wahai Rasulullah karena aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, jangan kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah kepada kalian itu sangat penyayang. Artinya Allah larang kita untuk membuat diri kita rusak karena Allah sangat sayang kepada kita. Mendengar ayat yang disampaikan oleh Amr bin As pada saat Rasulullah bertanya kepada Amr bin As, kenapa kok dia junub, kemudian dia berani sholat subuh bersama para sahabat pada saat itu, maka disampaikanlah ayat ini oleh Amr bin As kepada Nabi. Bukan Nabi tidak tahu, tapi ini adalah hujjahnya Amr bin As kenapa dia melakukan tayamum, padahal dia pada saat itu cuman dalam keadaan cuaca dingin saja. Berarti ini Amru kondisi badannya tidak mampu menahan dingin, beda dengan kondisi yang lain. Karena dingin kita dengan dingin orang lain itu berbeda. Hari ini cuaca ada yang mengatakan dingin, ada yang mengatakan panas. Bagi orang yang tidak sehat dia mengatakan dingin, bagi orang yang sehat dia akan mengatakan panas. Pada kondisi dasarnya adalah memang cuaca panas. Tapi ada orang yang merasakan dingin karena memang badannya tidak mampu menahan dinginnya pada saat itu, sementara yang sehat mampu menahannya, maka terasa panas. Walam yungkiru alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar alasan Amr bin As seperti ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengungkiri, tidak mempungkiri, tidak mengingkari. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Amr bin As sholat lagi, Amru kamu sholat lagi, kamu tadi junub, tidak begitu. Tapi mendiamkan Amr bin As dan tidak menyuruh sholat. Artinya diamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Amr bin As untuk tidak menyuruh sholat itu artinya orang yang tayamum dengan keadaan seperti itu sah sholatnya. Fa'in khofa ziyadata fil maradi, apabila orang khawatir kalau dia mandi atau dia tayam atau dia wudhu, khofa ziyadah fil maradi, takut sakitnya berkepanjangan, sakitnya nggak sehat-sehat, wa ibtu al bar'i, atau lambat sehatnya.
takut sakitnya nggak sehat-sehat atau lambat sehatnya, qala fil disebutkan di dalam al la yatayammamu, tidak usah tayamum. Kalau ada orang khawatir lambat sehat atau khawatir sakitnya tambah parah, maka tidak perlu wudhu, tidak perlu mandi, cukup dengan tayamum. Wa qala fil qadimi wal buaiti wal imla'i, sementara itu disebutkan di dalam qaul qadim Imam Syafi'i juga, di dalam al buaiti dan di dalam kitab al imla, ya tayammamu tayamum idza khafa ziyadah, takut tambah sakit itu ya tetap tayamum, nggak ada alasan, pokoknya tetap tayamum. Ya tayammamu idza khafa ziyadah, tayamum kalau khawatir tambah sakit badannya atau lambat sakit badannya. Jadi disebutkan di dalam qaul qadim al-buaiti dan al-imla, ya tayammamu idza khafa ziyadah, tayamum saja kalau khawatir sakitnya tambah parah atau sakitnya lambat sembuh. Famin ashabina man qala, dan dari sahabat kami, sahabat Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, jadi ulama Syafi'iyah yang lain, ada yang berpendapat huma kaulani, pendapatnya ada dua. Ahaduhuma yatayamamu, pendapat pertama, orang yang seperti itu tayamum saja, takut tambah sakit, takut lambat sembuh, takut dingin, yang inti dari takut itu nanti akan merusak atau akan membinasakan, maka tayamum saja. Li'annahu yakhafu dharar, karena itu namanya takut bahaya, min isti'malil ma'i, karena menggunakan air. Karena takut bahaya lantaran menggunakan air, maka boleh tayamum. Dan memang harus tayamum saja, tidak boleh menggunakan air itu karena takut bahaya. Fa'asbaha idza khafat talfa, itu sama saja kalau takut binasa. Talfa, jadi talifa yatlafu talfan, jadi karena takut binasa, takut rusak, maka tayamum saja. Wasani, pendapat yang kedua dari ulama Syafi'iyah yang lain, sahabat Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi, la yajuzu, tidak boleh tayamum yang seperti itu, li'annahu wajidun lil ma'i, karena dia menemui air. Orang menemui air dan sementara itu dia sakit atau takut sakitnya lambat sembuh atau karena takut dingin, sementara dia ada air, tetap wajib dia wudhu, tetap wajib dia mandi. Itu pendapat yang kedua. Kenapa? Karena dia mendapati air. La yakhafu talafuf, itu hanya kekhawatiran aja, itu la yakhafu talafuf, jangan takut binasa, tidak boleh takut istimalil ma'i, jangan takut binasa karena menggunakan air. Jadi jangan takut, pakai saja air itu, gak usah takut rusak, takut mati lantaran menggunakan air itu. Karena ada air maka tidak boleh tayamum, harus wudhu, maka tidak boleh takut binasa, tidak boleh. Fasbah idza khafa annahu yazidul barda, itu sama saja dia khawatir terhadap cuaca dingin. Ternyata walaupun dia khawatir terhadap cuaca dingin, toh dia juga tidak mati. Nah, itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama tayamum, pendapat yang kedua tidak boleh tayamum. Kenapa? Karena ada air. Pendapat pertama boleh tayamum karena sakit, karena tambah sakit, karena takut dingin. Sakit tambah sakit, lambat sembuh, takut dingin, itu yang menyebabkan boleh tayamum. Kenapa? Karena kekhawatirannya tadi bisa merusak atau bisa membinasakan dirinya. Oleh karena itu boleh tayamum. Yang kedua, tidak, itu hanya ketakutan saja, tidak apa-apa, maka tetap wajib wudhu karena mendapati air. Wa minhum man qala la yajuzu qaulan wahidan. Di antara mereka ada yang berpendapat tidak ada kata lain, tidak boleh tayamum, harus berwudu, itu kata yang lain, pendapat yang lain gitu. Jadi keadaan apapun tetap wajib wudu kalau ada air. Wa maqala fil qadim wal buaiti wal imla, adapun yang diucapkan di dalam qaul qadim, di dalam al buaiti dan di dalam kitab al imla, mahmulun ala ma idza khafa ziyadah mahufatan,
yang disebutkan di dalam 3 kitab itu, kitab Qaul Qadim, kemudian Al-Buaiti dan Al-Imla, itu bolehnya itu karena sangat takut. Karena sangat takut. Ziyadatul makhufa, ziyadah khofa ziyadatan makhufatan, sangat takut. Jadi takutnya itu sangat-sangat banget. Sangat-sangat banget takut. Karena sangat takut itu, maka boleh tayamum karena sangat takut. Sementara tadi cuman takut hancur atau takut binasa aja, hanya khawatir aja, ada kekhawatiran binasa saja, makanya tetap wajib berwudu, tidak boleh tayamum. Wa hukiya Abu Ali fil Ifsah, dan diriwayatkan oleh Abu Ali di dalam kitab Al-Ifsah, tariqan akhara, dengan cara yang lain, annahu tayammumun, bahwasanya itu adalah tayamum, atau annahu tayammama qaulan wahidan, bahwasanya orang seperti itu harus tayamum, tidak ada kata lain, karena takut, baik takutnya banyak maupun takutnya sedikit, tetap tayamum. Kenapa? Karena indikasi dari takut akan merusak tubuh kita sehingga akan binasa. Fa in khafa min isti'malil ma'i syai'an fahisan fi jismihi, fa in khafa, apabila takut, min isti'malil ma'i, karena menggunakan air, takut apa? Syai'an fahisan fi jismihi, sesuatu yang hina pada badannya. Artinya sebab dari memakai air itu kemudian akan menjadi cacat pada tubuhnya, akan menjadi sesuatu yang menghinakan dirinya karena cacat itu dalam tubuhnya. Bahwa kamalau khofa ziyadah, yaitu seperti kalau khawatir bertambah fil maradi, sakitnya. Jadi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Misalnya ada sakit koreng itu tidak boleh terkena air. Begitu kena air 3 bulan, 4 bulan sampai 1 tahun nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau tidak terkena air, seminggu bisa sembuh. Maka orang yang seperti itu boleh tidak menggunakan air. Karena memang ketika menggunakan air itu akan menyebabkan cacat di dalam tubuhnya. Li'annahu yu'allimu qalbahu bisyainil fahisi, karena yang seperti itu akan menyakiti hatinya, bisyainil fahisi, dengan aib yang hina. Dengan aib yang hina, artinya ketika badannya terkena air kemudian badannya itu menjadi rusaknya itu menjadi aib, itu akan menyakiti hatinya. Orang pada gagah-gagah, pada cantik-cantik, kok dia terkepor seperti itu, maka akan menyakiti hatinya. Untuk itu dia tidak usah wudu, cukup dengan tayamum. Kama yu'allimu qalbahu bidatil maradi, itu sama halnya seperti menyakiti dirinya dengan bertambahnya sakit. Jadi sakit karena disakiti orang, melihat keadaan kita itu lebih sakit lagi. Sakit yang ada di dalam hati itu, sakitnya tuh di sini. Ketika sakit itu menyebabkan dirinya terasa terhina di hadapan orang lain, maka orang yang seperti itu harus dihindari. Kalau nanti pakai air akan menyebabkan cacat. Cacatnya itu menyakiti hatinya karena akan dilihat orang lain dan merasa terhina di hadapan orang lain. Nah, yang seperti itu orang boleh tayamum. Fa in kana fi maradi badanihi qarhun, kalau di dalam sebagian badannya itu ada luka, sebagian di badannya itu ada luka, bukan seluruh badan, sebagian dari anggota badan ada luka, ya khafu min isti'malil ma'i, kuwatir menggunakan air, fihi talaffuf, kalau menggunakan air itu nanti akan rusak badannya, akan binasa. Di sebagian tubuh kita ada penyakit, ada luka, kemudian kita khawatir menggunakan air, karena kalau menggunakan air maka akan menjadi binasa, akan menjadi tambah parah sakitnya. Ghasala sahiha, maka yang badannya, anggota badannya sehat dibasuh. Wa tayammumu anil jarihi, dan yang luka itu ditayamumkan. Yang sehat dibasuh dengan air, yang luka ditayamumkan. Jadi 2 kali kerjaan. Misalnya ada orang junub, kemudian sebagian badannya ada yang sehat, ada yang sakit. Yang sakit itu ditayamumi, yang sehat itu dibasuh dengan air. Wa qala Abu Ishaq
menurut Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi yahtamilu qaulan akhara, yang membawa pendapat yang lain, ya katasiru ala tayamumi, seperti itu, nggak usah repot-repot kayak gitu, cukup tayamum saja, nggak usah sebagian dibasuh, nggak usah sebagian ditayamumi, cukup langsung tayamum saja. Kama lau ajaza anil ma'i, yang seperti itu seperti kesulitan terhadap air, fi ba'di badanihi, orang yang seperti itu seperti orang yang kesulitan membasuhkan air, fi ba'di badanihi, di sebagian badannya, lil a'wazi, karena cacat, karena memang tidak ada. Mau basuh tangan, tangannya tidak ada, maka tidak perlu dibasuh tangan itu. Jadi yang seperti tadi itu tidak perlu sebagian dibasuh, sebagian ditayamumi, cukup tayamum saja. Kenapa? Karena itu seperti kalau sebagian anggota yang harus kita basuh itu hilang atau cacat, maka yang seperti itu cukup dengan tayamum. Wal awalu ashah, dan yang pendapat yang pertama itu yang sah, itu yang pertama, malah yang pertama yang sah itu yang tepat, yang pertama. Apa itu? Ya sebagian dibasuh, sebagian ditayamumkan, itu yang lebih tepat. Yang lebih tepat yang kalau kita misalnya dalam keadaan luka, yang sehat dibasuh dengan air, diusap air, dibasuh dengan air, yang sehat ditayamumkan. Li'annahul ajzu hunaka ba'dul asli, karena kesulitannya di situ adalah sebagian dari asal, sebagian dari asal. Wa hauna ajzu bi ba'dil badani, sementara di sini adalah kesulitan sebagian badan. Wa hukmul amrayni muhtalifatun, dan hukum di antara keduanya itu berbeda. Yang pertama itu karena kesulitan asal, yang kedua karena kesulitan sebagian badannya memang ada tapi tidak bisa dibasuh karena sakit tadi. Sementara yang pertama dikatakan karena memang tidak ada anggota tubuh itu, karena cacat, tidak ada anggota tubuh. Mau basuh tangan memang tidak ada tangan. Ini masalahnya membasuh tangan, tangannya ada, sementara tangannya luka. Itu berbeda masalahnya di situ. Ala tara annal khurra idza ajaza an ba'dil asli fil kafarati, bukankah kalian tahu, kata beliau, bukankah kalian tahu bahwa orang yang bebas itu, orang yang merdeka itu, apabila ia tidak mampu sebagian yang asal fil kafarat, di dalam kafarat atau di dalam denda, di dalam membayar denda, ju'ila kal ajizi an jami'i, itu dinilai seperti tidak mampu seluruhnya. Jadi kalau tidak bisa memerdekakan hanya bisa memerdekakan separuh, itu sama dengan dia tidak mampu memerdekakan keseluruhan. Misalnya merdekanya adalah 100 juta, dia cuman punya duit 50 juta, maka itu seperti dia tidak bisa memerdekakan secara keseluruhan karena duitnya kurang untuk membayar rokobah, untuk membayar budak, memerdekakan budak, itu duitnya kurang. Oleh karena itu dihukumi seperti tidak ada, seperti semuanya, seperti tidak mampu semuanya, fil iktisari alal badri, di dalam membatasi badal atau membatasi alternatif. Jadi artinya ketika orang pengen memerdekakan budak harganya 100 juta, dia punya 50 juta, itu budak itu tidak akan dimerdekakan. Kenapa? Karena masih kurang. Walau kana nisfuhu hurran wa nisfu abdan, andaikan separuh sebagai orang merdeka, separuh sebagai orang hamba, sebagian dia sebagai orang merdeka, sebagian dia sebagai hamba sahaya, lam yakun al azzu birriki, tidak mampu membebaskan fil ba'di, di sebagiannya, kal azzi fil jami, itu seperti tidak mampu membebaskan secara keseluruhan. Bal idza malaka nisfahul hurru malan, bahkan ketika orang yang merdeka itu memiliki separuh dari harta yang harus dibayarkan itu tadi, harga yang harus dibayarkan itu tadi, lazimahu ayyukaffiru bil mali, maka harus menebusnya dengan harta tersebut kalau ada, sehingga dia menjadi penuh. Jadi
Di sini ada beberapa pendapat ulama. Kalau seandainya takut terhadap air, maka boleh kita tayamum. Takutnya itu karena mungkin sakit, karena mungkin ada luka, karena mungkin kalau kita menggunakan air sakitnya lambat sembuh, atau justru malah tambah banyak sakitnya, atau mungkin karena kalau menggunakan air itu badan kita menjadi cacat, maka orang yang seperti itu boleh tidak wudhu atau tidak mandi, cukup tayamum saja. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan harus tayamum karena memang ada air, harus tayamum, harus mandi karena memang ada air, tidak boleh tayamum karena ada air. Tetapi di dalam kitab itu lebih kuat dikatakan tayamum saja kalau takut terjadi kerusakan setelah menggunakan air, sakitnya tambah parah, lukanya nggak sembuh-sembuh, kemudian menimbulkan bekas yang menjijikkan di dalam tubuh kita sehingga menyakiti hati kita, maka itu harus lebih dijaga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.